Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai laporan harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan UMKM. Dan studi kasus di sini adalah nasi goreng Pekalongan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramansyah, NIM H241900031, kelas paralel 1. Oke, selanjutnya adalah identitas UKM. Identitas UMKM maksudnya. Nama usahanya adalah Nasi Goreng Pekalongan dan bentuk badan usahanya perorangan yang didirikan tahun 2019. Omset bulanan itu sekitar 8 juta hingga 11 juta tergantung traffic dan juga permintaan pada bulan itu. Bidang usahanya makanan dan nomor teleponnya tertera pada layar, dan deskripsi usahanya adalah usaha nasi goreng Pekalongan yang berada di Jalan Babakan Raya, Babakan, Dramaga, dan usaha ini biasanya dibuka dari sore hingga malam hari. Lalu identitas pemilik, nama Ayub, biasa dipanggil Bang Ayub, warga negaraan WNI, jenis kelamin laki-laki, dan beliau belum menikah. Akun media sosialnya tertera pada layar dan juga nomor teleponnya. Alamatnya tidak berada jauh dari lokasi tempat beliau berjualan, yaitu di Jalan Babakan Raya nomor 1, Babakan Dramaga Bogor. Lalu proses produksinya, gimana sih pas pembuatan nasi goreng dari bahan mentah hingga bahan siap saji dan siap disajikan kepada konsumen. Yang pertama, peralatan dan perlengkapannya. Jadi yang perlu disiapkan saat membuat nasi goreng di nasi goreng Pekalongan ini ada kompor, gorengan, gas 3 kilogram, pisau, talenan, blender, rice cooker, bakul nasi, piring sendok garpu, kertas nasi dan kantong plastik, plastik yang seperempat kiloan, gerobak, terpal, kursi plastik, listrik, dan meja. Ini untuk akomodasi agar bisa makan di tempat. Lalu bahan-bahannya untuk membuat adalah beras, kecap manis, telur, minyak goreng, minyak ikan, ada bakso, ayam, minyak wijen, bawang putih, bawang merah, lalu ada juga cabai, garam, gula, dan penyedap rasa, ada cuka apel, ada timun, wortel, cabai, bawang merah, dan cuka, ada sawi, timun, kol, wortel, dan juga yang tidak tidak lengkap rasanya kalau tidak ada yang bahan satu ini, itu kerupuk. Nah, proses pembuatannya dimulai dari masak nasi ya tentunya. Masak nasinya ini kalau Abang Ayub ini mulai masak dari rumah, jadi sudah siap sedia dari rumah, tinggal dibawa ke lokasi tempat beliau berjualan. Di rumah dia masak menggunakan rice cooker, lalu dibawa, dan saat ingin menyajikan nasi gorengnya itu dimulai dari memanaskan minyak ya tentunya, lalu menggoreng telur pada gambar pertama, lalu disiapkan juga bahan-bahan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, bahan-bahan kol, daun-daunan, sayur, bakso, dan lain-lainnya. Ini tertuang pada mangkok ini. Selanjutnya digoreng pada wajan, dicampur rata juga dengan telur yang ada di sini yang sudah dimasak, sudah dipanaskan, diaduk. Habis itu dimasukkan nasi. Ini sebenarnya tukarnya harusnya ini dulu, dimasukkan nasi, diaduk campur rata, baru dikasih kecap. Setelah dikasih kecap, ya aduk sampai berwarna kecoklatan, diaduk terus sampai semua bahan tercampur. Akhirnya nasi goreng pun siap disajikan seperti ini. Ini afternya ya, udah saya makan, udah habis. Lalu, nah ini dia biaya bahan bakunya. Di sini saya menganalisis mulai dari nasinya itu yang dibutuhkan ada 120 dengan biayanya 11.000 per liter. Dan pada periode 30 hari berarti kira-kira 30 dikali 4 dikali 120, maaf 30 dikali 4 dikali 11.000, hasilnya adalah 1.320.000. Dan begitu seterusnya dengan bahan-bahan yang lain, sehingga total bahan baku langsung itu mencapai 6.473.000 pada satu periode berjalan di bulan Mei. Lalu biaya overhead-nya ada biaya overhead tetap dan juga biaya overhead variabel. Biaya overhead tetap itu ada kompor, ada penggorengan, spatula, pisau, talenan, blender, rice cooker, bakul nasi, gerobak, terpal, plastik, dan total biaya overhead tetap. Ini terhitung biaya penyusutan juga ya, dan dihitungnya itu berdasarkan estimasi penyusutan per tahun dan dibagi dengan sisa waktunya, habis itu dibagi dengan bulan. Dan ini adalah penghitungannya, totalnya itu ada
6.246. Sedangkan biaya overhead variabel terdiri dari plastik untuk membungkus kerupuk, ada kertas nasi, kantong plastik, gas 3 kg, listrik, dan total biaya variabelnya itu mencapai 480.000. Dan jika ditotal antara biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel, total biaya overheadnya adalah mencapai 539.857. Dan ini adalah penghitungan biaya HPP-nya. Harga pokok produksinya itu adalah 7.012.857 dan juga harga pokok penjualannya itu 7.012.857. Kenapa sama? Karena saat memproduksi nasi goreng ini menggunakan metode just in time, atau bisa dibilang produk baru disiapkan setelah ada pemesanan. Jadi tidak ada produk sisa di akhir dan juga tidak ada produk sisa di awal. Jadi benar-benar saat produksi itu sama dengan penjualannya. Asumsinya seperti itu. Jadi penjualannya adalah mencapai segini untuk HPP dan juga harga pokok penjualan. Dan untuk penghitungan laba ruginya, harga jual per porsi itu 13.000 ini di rata-rata dengan seluruh menu yang ada. Lalu laba per porsinya adalah 4.448 dan omset penjualan di bulan Mei itu sekitar 820 porsi yang harga per porsinya 13.000, jadi total 820 dikali 13.000 adalah 10.660.000 dengan laba bersih 3.647.143. Ini setelah pengurangan dari omset dikurangi harga pokok produksinya, akhirnya jadi 3.647.143. Kesimpulannya adalah menurut perhitungan yang sudah saya analisis dan berhasil wawancara dengan narasumber, usaha dari Bang Ayub ini sudah menghasilkan profit ya, karena terlihat di sini terdapat laba bersih dan tidak minus. Jadi ini masih berdampak, masih terhitung positif dan bisa terus dilanjutkan tren ini. Dan ini berarti menandakan bahwa usaha Bang Ayub bisa terus berlanjut. Mungkin sedikit saran dari saya adalah Bang Ayub ini harus mulai membuka beberapa di platform lain seperti GoFood, Gojek, seperti GoFood, GoGrab, seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya, yaitu platform agar marketplace dari produknya atau perusahaan Bang Ayub ini, usahanya Bang Ayub ini luas dan bisa mencapai kemana-mana dan akhirnya mendapatkan dan berimbas kepada profit yang lebih luas lagi. Dan juga lebih baik, alangkah lebih bagus jika Bang Ayub ini membuka sebuah official account untuk usahanya seperti di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Karena dari yang saya wawancara, beliau ini belum membuka official account untuk usahanya. Jika beliau berhasil membuka atau sudah membuka, kan itu akan menjadi sebuah marketing brand tersendiri ya untuk usahanya dan bisa menghasilkan banyak keuntungan juga. Mungkin seperti itu sarannya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang sedikit berlibat ya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.